نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati kesahihannya. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini di antara sahabat Nabi yang pemberani. Apa berani? Padahal beliau ini orangnya kecil. Kecil. Smekot lah kalau bahasa kita gininya. Kalau lebih apanya lagi, apa namanya itu yang orang-orang yang rendah-rendah itu, ateng atau apa gitu. Abdullah bin Mas'ud itu seperti itu beliau. Tapi berani ketika beliau masuk Islam, ketika ayat Al-Quran turun sampai ke Abdullah bin Mas'ud, Nabi sudah ingatkan, jangan engkau baca Quran di Makkah secara terang-terangan, karena bahaya. Waktu itu dakwah masih secara sir, sembunyi-sembunyi. Jangan baca Quran di depan khalayak ramai. Jangan baca Quran di hadapan orang ramai. Tak boleh. Bahaya. Karena waktu itu Muslim masih sedikit. Abdullah bin Mas'ud ini diantara sahabat yang dahulu masuk Islam ada sekitar 20 orang. Beliau ini diantara yang ke-20-nya itu. Masih sedikit baru umat Islam di Makkah. Jangan baca Quran di Makkah. Tapi orang senang tak dapat ditegah. Gembira berjumpa dengan Rasulullah. Senang ketika mendapat hidayah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di dekat Kaabah. Padahal umat Islam sedikit masih waktu itu. Diberanikan diri membaca Quran di dekat Kaabah. Walhasil bagaimana? Dihukum. Ditangkap Abdullah bin Mas'ud, dihukum Abdullah bin Mas'ud, dan bahkan sampai dipotong kedua telinganya oleh Abu Jahal. Jadi bisa Nabi menolong? Tidak, karena waktu itu masih sedikit Muslim di Makkah. Nabi sudah ingatkan, jangan baca Quran di khalayak ramai. Nabi ingatkan, jangan baca Quran di depan Kaabah. Tapi karena senang, orang kalau terlampau senang, Pak, nak pedulinya dah, Pak, nak sakit, nak indak, nak senang. Senang, gembira dibaca Quran. Akhir ketika dibaca Quran, banyak orang datang, banyak orang berkumpul. Ma hadzal kalam? Apa ini?
Ucapan apa ini? Kok sangat begitu indah? Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab menengok orang ramai, diperintahkanlah untuk menangkapnya Abdullah bin Mas'ud. Ditangkap, dihukum, dan bahkan akan dibunuh. Tapi karena memang orangnya kecil, ya mungkin ada juga kasihan atau macam mana, akhirnya dipotong sajalah kedua telinga Abdullah bin Mas'ud. Jadi orangnya kecil tapi pemberani. Kecil pak. Saking kecilnya dalam satu riwayat disebutkan sahabat Nabi SAW ketika di Madinah masuk ke dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu sudah duduk semua orang. Duduk pula lah orang tadi. Kemudian masuk Abdullah bin Mas'ud. Dilihat oleh orang kepada Abdullah bin Mas'ud tadi sama tingginya orang duduk dengan tingginya Abdullah bin Mas'ud sedang berdiri. Nah, berapa kira-kira rendahnya itu? Orang duduk nyetogak, sama tingginya orang duduk dengan nyetogak tadi itu. Tapi walaupun seperti itu, Abdullah bin Mas'ud imannya paling berat timbangannya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud ni memanjat satu pohon di Madinah. Sahabat Nabi ada banyak duduk-duduk. Nabi ada di situ. Terbukalah, nampaklah betis Abdullah bin Mas'ud. Tentu orang ketek-ketek pula betis ni pak. Tertawalah sahabat Nabi yang banyak tadi. Nampak dari Rasulullah. Nabi tanyakan, lima tadhik? Lima tadhakun? Ada apa? Kenapa kamu mereka tertawa? Kenapa? Ada apa kalian tertawa itu? Kenapa? Kata mereka, kami melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, law wazanat, jikalau ditimbang betisnya Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Dalam satu riwayat, kalau ditimbang dengan iman kalian betisnya Abdullah bin Mas'ud, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Begitulah Nabi memuji dan membela Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena disebut Abdullah bin Mas'ud, ya jelas-jelas karena ada pula Ibnu Mas'ud. Di Pekanbarunya sedang ada masalahnya. Itu Ibnu Mas'ud namanya. Kalau kok Abdullah bin Mas'ud, maka dia tadi yang menyebut Abdullah bin Mas'ud aja, bukan Ibnu Mas'ud. Karena banyak orang gitu namanya Ibnu Mas'ud. Yang sedang ada masalah je Ustaz Abu Batang tu kan Ibnu Mas'ud itu, bukan Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang kita kaji hari ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orangnya bagus bacaan Al-Qur'annya. Ada 3 yang bagus bacaan Al-Quran di zaman Rasulullah. Bahkan dikatakan qarinya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud satu, Abi Musa Asy'ari satu, Ka'ab bin Zuhair satu. Itu indah. Saking indahnya suaranya, kalau beliau mulai mengaji, baru saja belum membaca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minat tuyur, burung-burung itu cepat mencari tempat hinggapnya untuk menikmati suara Abdullah bin Mas'ud. Burung-burung capeknya mencari dahan untuk menggok. Tenangnya di situ dulu, menikmati suara Abdullah bin Mas'ud. Berapa hendaknya kira-kira tu indahnya suara daripada suara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau kita hari ini jaranglah dengar suara yang, bahkan kata sahabat, kalau ada nampak burung berjejeran hinggap, itu tanda di dekat itu tu ada suaranya Abdullah bin Mas'ud. Senang burung mendengar. Ada tak kira-kira sekarang qori yang membaca Quran yang burung tenang mendengar? Tak. Belum pernah kita mendengar. Bahkan tambah sakit gigi ada dia kalau qori itu membaca Quran. Dia banyak salah harakatnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ni masuk Islam memang agak unik sikit. Allah memang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Beliau masuk Islam bukan karena ancaman. Beliau masuk Islam
juga bukan karena keterpaksaan, tapi beliau masuk Islam disebabkan karena melihat mukjizat Nabi SAW. Beliau dahulunya memelihara kambing punya orang Quraisy, punya kafir Quraisy, digembalakan oleh beliau kambing kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi dengan Abu Bakar ada di saat itu, melihat. Cuma Abdullah bin Mas'ud tak kenal dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tidak kenal dengan baginda Nabi SAW. Jadi ketika itu haus Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Air yang akan diminum tak ada. Akhirnya karena ada orang yang mengembala kambing banyak, didatangilah oleh Nabi dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Fulan, bolehkah kami membeli air susu daripada kambing ini?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ini bukan kambing aku. Aku menerima upah untuk mengembala kambing ini. Kambing ini punya orang Mekah." Jadi kata Abu Bakar, "Juallah sedikit kepada kami, biarlah kami perah air susunya." Abdullah bin Mas'ud tak mau. Tak bisa. Ini bukan punya aku, ini bukan hak aku. Nanti aku ketahuan dikira aku mencuri. Bahaya, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud memang orang yang paling hati-hati. Jadi bagaimana? Ya, tolonglah, kata Abu Bakar, tolong. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mau juga, ambillah air susu dari kambing tu. Ada kambing yang sakit, tak bisa berdiri, takkan mungkin ada air susunya. Jadi kalau kalian mau juga, memaksa juga, kata Abdullah bin Mas'ud, ambillah air susu kambing itu. Jadi kata Abu Bakar ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita diizinkan untuk mengambil air susu kambing yang itu ya Rasulullah. Kambing yang sakit itu ya Rasulullah." Baik, tak apa-apa. Nabi datangi kambing tadi, famasaha zahraha, Nabi usap punggung kambing tadi, kemudian kambing itu berdiri. Ketika kambing itu berdiri, wa yahlib syataha, Nabi pegang kantong daripada susu itu, kemudian besar. Kemudian Nabi ambil air susunya, terus, dan bahkan kambing itu pun sehat, dan kambing itu pun gemuk, dan air susunya banyak. Asbab itulah penasaran Abdullah bin Mas'ud. Ini siapa nih orang ini? Ini pasti bukan sembarang orang ini. Pasti siapa dia orangnya? Dicari tahulah, rupanya orangnya adalah Nabi akhiruz zaman. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam. Nah, itulah namanya mukjizat. Itu ada pada Nabi. Kalau pada orang soleh namanya karomah. Ada. Untuk apa mukjizat? Di antara tujuan mukjizat untuk memberi keyakinan dan melemahkan musuh-musuh. Nah, itulah dia mukjizat. Itu Nabi bisa ni Pak. Awak tak bisa tu Pak. Ada kambing yang sakit, wah usap pula punggung. Nak kan togak kambing tu, antok aja di situ kambing tu tanya. Awak ambil pula susunya, indak ikan bisa tu. Kenapa? Itu karena kita bukan Nabi, sehingga tidak ada mukjizat itu untuk kita. Nah, Abdullah bin Mas'ud wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Mana Baqi'? Baqi' itu pekuburan Madinah, sebelah kiri arah mihrab. Mihrab Nabi umpamanya ke sana arah kiblat, di sanalah makam Baqi'. Sunnah bagi jamaah haji, jamaah umrah untuk ziarah ke Baqi'. Karena hadis sahih, hadis dalam sahih Muslim ada, Nabi, kata Sayyidah Aisyah, suatu ketika bahkan di malam hari, bahkan sering Nabi berziarah ke Baqi'. Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil Baqi'u Ghardaqa. Nabi membaca salam Pak. Salam Nabi kepada ahli kubur seperti salam kepada orang hidup. Awak ke sesama kita, salam kita macam mana? Assalamualaikum. Nabi salam kepada ahli kubur seperti salam kepada orang hidup. Assalamualaikum ya ahlil Baqi'u Ghardaqa. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima balagtas salam?" Kenapa kita mengucapkan salam? Fa innahum mayyitun. Ini kan mayit. Ini kan kuburan, itu kan orang-orang sudah mati semua. Mengapa kita baca salam pula kepada mereka ya Rasulullah? Tengok, tak masuk akal.
Apa jawaban Rasulullah? Ya, mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah mati, kata Rasulullah, tapi mereka mendengar. Makanya ada satu hadis sahih, apabila kita lewat di dalam satu kuburan, kita ucapkan salam. Orang yang ada kenal waktu masa hidup di dunia dengan kita, dia akan mengenali salam itu daripada kita. Dan bahkan dalam syarahan hadis, fa'arrafahu, dia pun akan mengenalkan kepada orang-orang yang berada di dekat alam dia. Jadi kalau awak lewat di kuburan mendiang amma awak, umpamanya almarhum mama, almarhum ayah, almarhum atuk, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahli diyar, wa inna insyaallah mikum lahikun. Hadisnya sahih. Orang yang kenal dengan kita, datuk awak, nenek kita, amak kita yang kenal tadi, ia kenal dengan ucapan salam. Bahkan dalam syarahan hadis, dia pun akan mengenalkan kepada yang lain. Itu anak dentunya, itu minantu dentunya, itu si anu tu, itu cucu dentu. Seperti itu. Kira-kira masuk logik enggak? Enggak. Masuk logika? Enggak. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena Nabi kita yang mengucapkannya. Makanya beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kata sahabat, mengapa kita baca salam ya Rasulullah? Padahal mereka sudah mati, mereka sudah meninggal dunia. Kata Nabi, ya, mereka sudah meninggal dunia tapi mereka mendengar, kata Rasulullah. Kalau seandainya mereka menjawab salammu, lahaddamu, maka kalian akan lari terbirit-birit. Cubalah Pak, ziarah wak ke almarhum ayah kita, datuk kita. Ziarah ke kuburannya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Keluar suara dari situ. Waalaikumsalam di sandang nanti dan biluang tiba ko ceknya lah. Tetap wak ziarah di situ atau lari wak pulang? Pasti lari gitu. Tapi dia terdengar Pak. Nah, maka karena terdengar itulah Nabi mengucapkan kalimat kum, assalamu alaikum. Bukan dirubah lafaz salam oleh Nabi. Kum itu kan salam kepada orang yang hidup. Nah, dari situ sudah jelas nyata bahwa orang yang ada di alam kubur pun dalam keadaan hidup, cuma beda fase alamnya. Ada alam rahim lah kita lewati petang. Hidup kita di alam rahim. Bukti hidup menendang-nendang bayi, tengok. Bayi nendang-nendang bayi tadi. Sepak-sepak di bayi itu tanda alam rahim. Hidup. Alam yang kedua, alam dunia. Konya kita kini. Alam dunia. Hidup tak? Lambek jawab nak hidup apa? Hidup. Cuma jalan sampai wak ke siko. Alam dunia. Setelah ko baru alam kubur. Hidup. Cuma bukti Nabi membaca kum. Kum kan kepada orang hidup. Tak percaya? Mati dah kalau tak percaya. Makanya tu alam kubur. Alam kubur maka bernama dia alam. Ada juga mengatakan alam barzah. Buktinya orang hidup ada pertanyaan soal di dalam kubur. Tu tandanya ada kehidupan di situ. Cuma beda dengan cara kehidupan gini. Tapi intinya ada kehidupan. Bukti ada kehidupan, ada pertanyaan. Marrabbuka, ada jawaban. Allahu Rabbi. Siapa Tuhan engkau? Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis Imam Tirmizi, bahasa penduduk kubur bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun yang matinya orang Minang, walaupun yang mati orang Ocu, tetap malaikat mungkar nangkir bertanya je bahasa Arab. Takkan ada malaikat bertanya je bahasa Ocu dah. Walaupun yang mati itu orang Ocu. Takkan ada ditanya ada malaikat orang mana, orang Kampar dan nyela. Siapa nama Tuhan wak soyong nyela. Takkan ada tu. Orang mana, orang Piaman, siapa nama Tuhan Allah wak aja nyala. Nak kena ada tu dah. Pasti kalimat satu, Marrabbuka. Jawabannya Allahu Rabbi. Pakai bahasa Arab jawabannya, Pak. Nah, maka oleh karena itu, siapa yang bisa menjawabnya? Tentu orang yang biasa menyebutnya di dunia. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang sering menyebut Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Bahasa Arab.
Maka orang yang salatnya ia jaga, maka dipastikan ia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, walaupun dia tak pandai bahasa Arab. Jadi apa-apa ibu-ibu ni tak pandai bahasa Arab, jangan risau pula lah, insya-Allah pandai surang aja bahasa Arab besok di dalam kubur. Naklah perlu tu kursus bahasa Arab dah, jangan. Mudah-mudahan kami kalau bisa bahasa Arab besok, ya langsung bisa. Langsung bisa kita. Walaupun yang meninggal orang Amerika, walaupun yang meninggal manapun ya, tetap bahasa satu, bahasa dalam kubur adalah bahasa Arab. Nah itu dia. Maka pertanyaan bahasa Arab, marabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma qiblatuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka. Itu pakai bahasa Arab. Tak ada penterjemah besok di bawah tu dah Pak Ibu. Apa nama tu kalau translate, tak ada yang penterjemah tu. Biasanya kalau ada turis-turis datang, siapa nama guide-nya tu disuruh di kubur tu, besok tak ada tu. Nah, maka oleh kerana itu biasakan solat bahasa Arab. Ketika kita mati, pandai bahasa Arab. Nah, jadi dianjurkan kum kalimat Rasulullah, assalamu alaikum, kum kalimat kepada orang hidup. Maka itulah ada. Makanya dalil itu jelas disepakati oleh ulama 4 mazhab, adanya talqin di atas kubur. Mazhab Syafi'i itu diamalkan. Kawan-kawan kita Salafi Wahabi yang mengatakan itu haram dan bid'ah. Padahal dalil ada, riwayat ada. Kan setelah jenazah dikuburkan, kemudian kita setelah dikuburkan ditimbun, awak dia teh mentalkinkan. Jadi kecek kawan-kawan Wahaboy, maja orang yang hidup aja payah keceknya, apalagi maja orang mati keceknya lah. Kan kita sama dengan mengajarkannya itu. Ya fulan ibnil fulan, akan datang sebentar lagi 2 orang malaikat kepada engkau, dengan bahasa Arab itu Pak. Yang gagah perkasa, jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, yang datang itu juga makhluk Allah. Dengan bahasa Arab. Bisa bermanfaatkah? Itu bermanfaat. Buktinya Nabi mengucapkan salam dengan kalimat kum. Kum assalamu alaikum ya ahlil baqi'u ghardaqa. Nah maka oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud ni beliau dikuburkan di Baqi'. Mana Baqi'? Madinah. Siapa yang berangkat umrah, berangkat haji, disunnahkan untuk datang berziarah ke Baqi'. Itu dia Abdullah bin Mas'ud. Masuk kita ke hadis Nabi SAW. Panjang riwayat Abdullah bin Mas'ud ini. Sehingga terjadi perang. Abdullah bin Mas'ud ketika terjadi perang, yang pertama diincarnya oleh Abdullah bin Mas'ud itu Abu Jahal. Abu Jahal diincar oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal sedang duduk-duduk istirahat di kemahnya. Perang sedang berkecamuk. Masuklah Abdullah bin Mas'ud ke dalam kemah itu. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal, di sini engkau tak ikut perang kah? Istirahat, kata Abu Jahal dengan sombongnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bunuh engkau sekarang macam mana ya Abu Jahal? Tentu disepelekan dek Abu Jahal. Kan Abu Jahal tu gagah dia Pak. Abu Jahal tu gagah, tinggi, besar. Jadi disepelekan oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya kalau bahasa gitunya, uang nak kacik ke pula kan membunuh dan pikirnya. Gitulah kira-kira angketek merupai itu kata dia. Rupanya apa yang terjadi? Pedang sedang terletak di situ, Abu Jahal pun sedang menyantai-nyantai. Diambillah pedang tadi oleh Abdullah bin Mas'ud, dilayangkannya ke Abu Jahal, putus leher Abu Jahal. Dalam satu riwayat, orang lain yang membunuh Abu Jahal, cuma kepala Abu Jahal dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah. Dibawalah kepala tadi. Jadi sampai kepala Abu Jahal di hadapan Nabi, masih perang. Kaget Rasulullah. Ikut panglima ni, Abu Jahal ni, orang paling bagak. Kaget Rasulullah. Kecik Nabi, siapa yang memotongnya? Aku memotong Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, tak apa-apa, aku ingin membayar kisos. Kisos maksudnya membayar telinga. Telinga tentu mestinya harus dibayar dengan telinga. Iya, tapi kenapa engkau potong? Ini bonusnya ya Rasulullah sana ya.
Jadi kalau memang kisos mestinya talingo je talingo Abu Jahal pula. Tapi kau nak langsung ke situ, aku bonusnya katanya. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Dalam satu riwayat, bukan Abdullah bin Mas'ud yang membunuh, tapi Abdullah bin Mas'ud yang membawa kepalanya ditengokkan ke Rasulullah. Jadi yang membunuh Abu Jahal itu orang-orang yang lemah saja, bukan orang yang kuat-kuat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Yang membunuh Abu Lahab itu perempuan, ibu daripada Abdullah bin Abbas, Ummu Fadal, istri daripada Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi perempuan, bukan orang kuat-kuat, orang bagak-bagak yang membunuh orang berdua tu. Jadi orang bagak belum tentu mati di tangan orang bagak. Bisa jadi orang bagak tu mati di tangan anak-anak, di tangan anak orang kecil. Nah, itu dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau kita baca biografi beliau, habis panjang biografi beliau itu. Siapa beliau sebenarnya, siapa para tabi'in yang pernah mengaji dengan beliau, dan seperti apa kuat dan teguhnya iman beliau. Nah, itu ada disebutkan di dalam banyak kitab. Di antaranya ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu ada 13 jilid. Di situ disebutkan biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke hadis. Kalau mengaji hadis macam tu, Pak. Hukum hadis harus dibaca. Perawinya harus tahu kita. Periwayat hadis harus tahu. Hukum hadis, sahihkah hadisnya, hasankah, dhaifkah, tu kita kaji. Tadi hadisnya sahih. Perawi, siapa yang menulis hadis itu ke dalam kitab hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim. Periwayat, siapa periwayat? Periwayat itu orang yang mendengar hadis itu dari Rasulullah. Itu namanya periwayat. Siapa mereka? Tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah yang keempat masuk ke matan hadis. Matan tu redaksi hadis. Matan, bukan mantan, Pak. Kalau mantan lain pula artinya itu, Pak. Ini bukan mantan, tapi matanul hadis. Matan tu isi, redaksi dari hadis itu. Qala, masuk kita ke hadis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode belajarnya para sahabat ada istilahnya sima'ah, mendengar. Sahabat mendengar dari ucapan Rasulullah. Ada bis as'ilah wal ajwibah, tanya jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Kadang Nabi yang bertanya, Nabi balik yang menjawab. Itu metode taklim sahabat. Kadang diuji dek Nabi. Diuji dek Nabi. Kata Nabi, tahukah kalian siapa nanti yang membuka pintu surga pertama kali? Nah, itu cara metode belajar juga. Sahabat tidak seperti kita. Kalau mereka tidak mengetahui, mereka akan katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tak ada sahabat tu tokoh apa namanya itu, apa namanya istilahnya tu, sok-sok tahulah begitu. Tak ada. Sahabat serahkan. Bahkan sahabat katakan wallahu a'lam. Tahukah kalian siapa yang datang tadi itu, kata Rasulullah? Tak ada di antara kami yang tahu ya Rasulullah. Karena Jibril pernah datang ke Rasulullah, pakaiannya serba putih, wajahnya bercahaya, tidak ada bekas safar, berdebu sedikit pun tak ada di tubuhnya, di badannya, di sorbannya. Tapi tidak ada yang mengetahui satupun siapa orang itu. Maka Nabi tanya, tahu tak kalian siapa tadi? Tiba-tibanya masuk masjid Nabi, langsung duduk di hadapan Nabi, langsung diadukannya lututnya ke lutut Nabi. Kaget para sahabat. Tak ada tahu dah di mana rumahnya, di mana kampungnya, apa suku, tak ada. Nabi tanya, tahu tak kalian siapa ni tadi ni orang ni? Lapoi Jibril, tahu tak kalian siapa? Tak tahu kami ya Rasulullah. Kami tak tahu, tak pernah menengok sekalipun dari mana orang tadi. Siapa orang tadi? Tak tahu ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, yang datang barusan tadi adalah Jibril. Jibril datang kepadaku, kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian.
Nah, makanya Jibril kan bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan terjadi kiamat. Waktu itu Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung para sahabat ada yang bertanya ke Rasulullah sehingga tahu kita hukum ahkam sekarang. Kalau seandainya sahabat dahulu tidak bertanya ke Rasulullah, kita tak tahu tentang hukum ahkam. Tak tahu kita, Pak. Banyak hukum ahkam yang kita tak ketahui. Makanya tidak ada generasi yang lebih mulia dibandingkan dengan generasinya para sahabat. Sahabat tu mengaji langsung berjumpa dengan Rasulullah. Belajar langsung bertanya ke Nabi. Nabi memberikan solusi. Itu dia. Sama dengan satu hadis. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Hadis sahih. Jadi kata Nabi, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku ya Rasulullah? Boleh kata Nabi. Sampaikah pahalanya ya Rasulullah? Sampai. Sudah tu ditanya pula balik. Sahabatku memang hobi yang bertanya tu hobi. Kira-kira apa sedekah yang terbaik ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Hadis sahih. Kata Nabi, afdalus sadaqah amma. Sebaik-baik sedekah itu adalah air. Nah, makanya ada orang minta air, jangan sampai kita kikir. Ada orang minta air, beri. Kalaupun tak diminta oleh orang, kalau bisa kita menyajikan, sajikan air. Itu sedekah yang paling bagus. Dalam satu riwayat hadis lagi, hadis sahih menjelaskan apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? It'amut ta'am. Memberi makan tu sedekah yang paling bagus. Bahkan saking besarnya pahala sedekah makan itu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa besar. Hadis sahih, Pak. Pahala bersedekah makan tu bisa menghapuskan dosa besar. Nah, makanya jangan kita capek-capek aja niyo kalau ditraktir de orang, tanya dulu. Jangan kawan tadi siap mengerajun maksiat ngajak awak makan, dah iyalah awak remuh tu. Begitu, Pak, besarnya pahala beri makan sedekah makan. Nah, ya bukan berarti kalau awak setelah selesai maksiat kemudian awak traktir orang sedekah awak, bukan. Itu menyengaja maksiat namanya, menyengaja kita melakukan dosa. Dia bukan seperti itu syariat itu. Nah, ini metode para sahabat bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nah, ayyadhan bin a'zam, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Ya, sahabat-sahabat tu kadang beda-beda pertanyaan. Kadang terasa dia kiamat, dia tanya tentang kiamat. Bila kiamat ya Rasulullah? Kadang terasa dia tentang masalah pribadi, ditanya juga ke Rasulullah. Seperti Ummu Mihjan, bukan Ummu Mihjan, Sufyan, Aba Sufyan, seorang perempuan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami, tapi suamiku itu kikir ya Rasulullah. Bolehkah aku mengambil uang daripada jaifih, sakunya? Boleh tak piti di dalam sakunya ambil ya Rasulullah? Kata Nabi, tak. Tapi nya tak ada bagi kami nafkah dia ya Rasulullah. Nya cuek aja. Bila habis bareh nya tak tahu, bila habis minyak nya tak tahu, bila belanja anak nya tak tahu, bila wang SPP anak tak tahu. Bolehkah kami mengambilnya Rasulullah? Kecek Nabi, ambillah sesuai dengan kadar hajatmu. Nanti ibu ingat tu, jangan saya buka dompet apa-apa saja, tak boleh tu dah. Jadi kalau kebutuhan rumah dipenuhi, tak boleh ambil. Hadis sahih itu. Tapi kalau dia kikir, tak pernah, tak ada, tak mau tahu dia, boleh kata Nabi, tapi dengan ukuran qada hajat kita. Nah, ni lain lagi pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa dosa yang paling besar? Ayyudzan bin a'zamu ya Rasulullah. Apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Sahabat penasaran. Abdullah bin Mas'ud penasaran, apa kira-kira dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar sehingga susah untuk diampuni. Bahkan dalam satu riwayat tak bisa diampuni. Nah, bayangkan. Ada 3 dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isya dah masuk. Cepat ya, 17. Baik, insya-Allah ba'da Isya akan kita sambung
kembali kajian kita ini. Setelah itu baru kita makan daging kambing insya-Allah. Insya-Allah tidak ada yang bubar tu karena kambingnya masih utuh lah. Baik, kita salat terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan menggantung kaji kita apa dosa yang paling besar itu. Nah, nanti setelah kita syarahkan baru kita selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.